Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Siapa yang membunuh puisi? Who kill putri? Puisi akan punah. Putri is going extinct. Itulah berita yang muncul di Washington Post tahun 2015. Data menunjukkan bahwa pembaca puisi terus-menerus turun dari tahun ke tahun. Karena itulah, inovasi dalam puisi, pembaharuan dalam puisi, penyegaran dalam puisi, itu satu keharusan. Yang terhormat, Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Muhammad Nur, yang terhormat, Konsul Jenderal Indonesia, Bapak Krishna Jaleni, yang terhormat, Pimpinan Badan Bahasa dan Sastra Sabah, Bapak Jasni Matlani, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih banyak atas penghargaan ini, penghargaan Anugerah Sastra Kemanusiaan dan Diplomasi ASEAN 2020. Sungguh saya sangat ingin datang sendiri ke sana, berjumpa Bapak Ibu sekalian, menerima anugerah ini. Tapi sayang disayang, virus corona menjadi penghalang karena ia masih dalam tingkat yang membahayakan. Maka video ini, rekaman ini, mewakili saya, mewakili spirit dan gagasan saya menerima penghargaan ini. Pembaca puisi terus menurun. Itulah survei yang dikutip Washington Post tahun 2015. Di tahun 1992, menurut survei ini, yang membaca puisi di Amerika Serikat sekitar 20% dari populasi. Survei itu berbunyi, ibu dan bapak sekalian, di tahun ini, apakah ibu dan bapak membaca minimal satu puisi di tahun ini? Di tahun ketika riset dilakukan, tahun 1992, yang menyatakan, iya, kami membaca minimal satu puisi di tahun ini sebanyak 20%. Lalu, 20 tahun kemudian, tahun 2012, sama pertanyaannya, yang menyatakan, iya, kami membaca minimal satu puisi tahun ini, menurun hanya 6,7%. Grafik menunjukkan, karena survei ini dibuat setiap tahun, grafik menunjukkan pembaca puisi sistematis menurun dari tahun ke tahun. Dari 20% tahun 92, merosot pelan-pelan di tahun 2012 hanya tinggal 6,7% saja. Ini data, ini fakta, ini riset ilmiah. Kami, LSI DNIJA, juga di tahun 2018 melakukan survei yang sama, sedikit diperluas cakupannya. Sama yang ditanya Bapak Ibu sekalian di Indonesia, apakah di tahun ini, di tahun 2018, Bapak Ibu sekalian minimal membaca satu saja buku sastra, novel, atau cerpen, atau puisi? Jawabannya sekitar 6% yang menyatakan ya, kami membaca minimal satu buku saja. Apakah itu cerpen, apakah itu novel,
apakah itu puisi. Lalu kami gali lebih dalam lagi, coba disebut nama buku dan nama pengarangnya. Ternyata yang ingat nama buku dan pengarangnya hanya 3% saja. Jadi di Indonesia hal yang sama terjadi. Yang ingat membaca buku sastra dalam 1 tahun, minimal 1 buku saja, hanya 3%. Kami tanya lagi, Bapak Ibu sekalian, apakah mengenal nama-nama di bawah ini? Kami list nama-nama tokoh sastrawan, para pujangga, dewa-dewa sastra yang dianggap raja di Indonesia. Yang mengenal mereka ternyata 3% ke bawah. Ini juga data, ini juga fakta. Pertanyaannya, why? Mengapa pembaca sastra, khususnya puisi, semakin merosot? Saya mengutip satu majalah puisi yang mungkin paling tua dan paling terkenal di dunia, Poetry, The Magazine of Verse. Ini sudah lahir lebih dari 100 tahun yang lalu. Tahun 2006, ketika peringatan 100 tahun majalah Putri ini, seorang pujangga, tokoh akademisi bernama John Barr, dia adalah pemimpin dari yayasan majalah ini, ia mengatakan bahwa publik semakin terpisah dari dunia puisi. Bukan publik yang meninggalkan puisi, tapi pertama-tama puisilah yang meninggalkan publik. Karena para penyair semakin tidak merespon dunia yang semakin berubah, semakin tidak merespon isu-isu yang menjadi kepedulian publik luas. Para penyair hanya asyik masyuk dengan fantasinya sendiri, komunikasi dengan sesama penyair yang semakin lama komunitasnya semakin kecil. Mereka mengembangkan bahasa tinggi, tapi bahasa yang semakin susah dipahami publik. Akibatnya, publik menjauh dari dunia puisi. Terima kasih jika saya dianggap ikut berikhtiar, ikut mengerjakan ijtihad budaya dengan mengembangkan puisi esei. Memang puisi esei ini adalah respon saya terhadap situasi, karena ini puisi yang formatnya agak berbeda, ada catatan kaki di sana karena ia memfiksikan fakta yang sedang menjadi kepedulian banyak orang, disampaikan dengan bahasa yang populer, dia berbabak-babak, berkisah-kisah, ada drama di dalamnya, dan juga puisi esei ini melampaui teks, karena ia pun diterjemahkan menjadi aneka video animasi, menjadi film, dan dia sesuai dengan era digital yang orang katakan Internet of Things. Terima kasih banyak jika karena ini saya mendapatkan penghargaan. Dan memang sekarang ini sejak tahun 2012 ketika pertama kali saya membawa puisi esei dengan buku Atas Nama Cinta, kini sudah terbit sekitar 100 buku puisi esei. Ada banyak hal yang fenomenal di Indonesia misalnya, terbit 34 buku puisi esei dari 34 provinsi se-Indonesia. 176 penyair, penulis, wartawan, aktivis dari Aceh sampai Papua menuliskan di masing-masing provinsi itu local wisdom, masalah yang menjadi utama di sana dan dituliskan dalam puisi esei. Buku ini pula sekarang sedang berkembang menjadi 34 skenario film. Dari puisi
menjadi skenario film. Saya pun merekam dalam buku pertama saya kisah-kisah diskriminasi yang juga kemudian bersama teman Hanung Bramantyo berubah menjadi film-film pendek. Di era virus corona, kita concern dengan situasi dan bersama teman-teman para penyair dari Aceh sampai Papua, bahkan juga dari Malaysia, dari ASEAN, bahkan dari Australia, bersama kita merespon isu-isu yang penting yang waktu itu kita sebut inilah suara batin, jeritan batin di era virus corona. Kita mendengar tangisan di sana, kita mendengar kecemasan, tapi juga harapan. Dan juga sebagian dari ini, terutama cerpen esai saya, pun diterjemahkan menjadi film. Jadi kita melihat di sini bahwa memang ada pembaruan di sana, ada catatan kaki sebagai tanda ini hasil riset, ada bahasa yang populer karena kita merasa bahasa puisi yang paling bagus itu adalah bahasa yang dimengerti bahkan oleh anak SD sekalipun. Dan ia pun juga mengangkat isu-isu yang sedang aktual di zamannya. Dan jangan lupa, di era Internet of Things, puisi pun melampaui teks. Dia pun dengan mudah diterjemahkan ke dalam audio visual, ke dalam video, ke dalam film. Terima kasih jika saya dianggap ikut kembali membawa puisi ke tengah gelanggang, karena puisi esai saya misalnya juga dibacakan oleh seorang Panglima TNI dalam pertemuan penting partai politik. Juga dibacakan dalam pertemuan para aktivis nasional, juga dibacakan dalam berbagai talk show televisi. Puisi esai kembali membawa puisi ke tengah gelanggang. Terima kasih jika ini dianggap satu dedikasi, ya. Apalagi sekarang ini puisi esai sudah pula resmi masuk menjadi kata baru dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kamus mendefinisikannya seperti yang saya sering definisikan, bahwa ini adalah ragam sastra. Jadi dianggap ia satu genre yang lain. Ragam sastra berisi kisah moral dan sosial, berisi fakta, fiksi, dan catatan kaki. Kembali pada isu awal, siapa yang membunuh puisi? Saya katakan, puisi tidak terbunuh, puisi tidak mati, karena kami, para pecinta puisi, akan terus menghidup-hidupkannya, akan terus melakukan inovasi, akan terus melakukan pembaharuan. Puisi esai datang sebagai satu bunga saja, karena ia dimaksudkan mengajak bunga-bunga yang lain, sehingga membuat aneka taman puisi kembali berwarna-warni. Puisi tidak mati, puisi tidak terbunuh, karena kami terus melakukan inovasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.